Suami puber kedua rawan untuk selingkuh. Begini cara menghadapinya. Suami Bunda akhir-akhir ini berubah. Tiba-tiba lebih sering bercermin, mulai rajin membeli pakaian baru, lebih memperhatikan penampilan, lebih sering memakai parfum, mulai pergi ke tempat kebugaran, punya hobi atau pergaulan baru, lebih lama memegang HP, atau lebih sering tersenyum sendiri ketika membaca pesan. Apalagi kalau usia suami sudah memasuki 40 atau 50-an. Mungkin Bunda mulai bertanya, apakah suami saya sedang mengalami puber kedua? Dan yang lebih menakutkan, apakah perubahan ini bisa membuat suami saya lebih mudah tergoda oleh wanita lain? Bunda, jangan langsung menuduh suami berselingkuh ya. Tapi, jangan pula menganggap semua perubahan ini selalu biasa. Karena pada fase yang sering disebut sebagai puber kedua, sebagian pria mulai mencari sesuatu yang membuat dirinya itu merasa mudah kembali, dihargai kembali, menarik kembali, dan merasa hidup kembali. Puber kedua memang tidak otomatis membuat seorang suami berselingkuh. Tapi, dalam banyak kasus perselingkuhan yang pernah saya dampingin, saya melihat tidak sedikit suami mulai mengalami perubahan besar dalam dirinya. Sebelum akhirnya, perhatian dan kedekatannya perlahan berpindah keluar rumah. Karena itulah Bunda, yang perlu Bunda pahami bukan hanya apakah suami sedang berubah, tapi kemana perubahan itu sedang membawanya. Apakah dia hanya sedang ingin menjalani hidup yang lebih sehat, menemukan hobi baru, atau memperbaiki penampilannya? Atau apakah perubahan itu mulai disertai dengan kebutuhan yang mendapatkan perhatian, pengakuan, dan kedekatan emosional dari orang lain? Bunda, mungkin di antara yang sedang menonton video ini, ada yang merasa, ya Tuhan, ini seperti suami saya. Dan saya memahami perasaan itu. Karena perubahan sekecil apapun bisa terasa sangat menakutkan bagi seorang istri. Apalagi kalau sebelumnya pernah ada masalah kepercayaan, pernah dibohongi, atau bahkan pernah dikhianati. Tapi Bunda, jangan buru-buru panik. Karena selama bertahun-tahun mendampingi para istri, saya belajar satu hal. Yang sering menghancurkan rumah tangga bukan hanya perselingkuhan, tapi juga cara yang salah dalam menghadapi perubahan sebelum kita memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ada istri yang melihat sedikit perubahan, langsung menuduh, memeriksa HP setiap hari, bertengkar hampir setiap malam, menginterogasi suami setiap kali pulang terlambat. Akibatnya, kalau ternyata suaminya memang sedang menghadapi tekanan hidup atau sedang mencari arah baru dalam kehidupannya, hubungan mereka justru semakin retak. Tapi, ada juga istri yang melihat begitu banyak perubahan, namun terus berkata, mungkin saya terlalu curiga. Mungkin memang biasa. Sampai akhirnya, ketika perselingkuhan benar-benar terbongkar, dia berkata, kenapa saya tidak menyadarinya sejak awal ya? Karena itulah Bunda, di video ini saya ingin mengajak Bunda memahami sesuatu yang sangat penting. Apa sebenarnya yang terjadi ketika seorang pria memasuki fase yang sering disebut puber kedua? Bagaimana membedakan perubahan yang masih wajar dengan perubahan yang mulai mengarah pada risiko perselingkuhan? Dan yang lebih penting lagi, bagaimana cara istri berkelas menghadapi fase ini tanpa panik, tanpa mengemis, tanpa kehilangan harga diri, tapi juga tanpa menutup mata terhadap kenyataan. Jadi kalau suami Bunda sedang memasuki usia 40 atau 50-an, atau akhir-akhir ini Bunda merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, dengarkan video ini sampai selesai. Karena mungkin masalahnya bukan sekedar suami sedang ingin terlihat lebih muda, ada kebutuhan dalam dirinya yang sedang berubah. Dan seorang istri perlu memahami perubahan itu sebelum jarak dalam rumah tangga menjadi semakin jauh. Apa yang dimaksud dengan pubertas kedua? Bunda, istilah puber kedua di sini bukan berarti seorang pria benar-benar kembali mengalami masa pubertas seperti ketika remaja. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan sebuah fase kehidupan. Ketika seorang pria mulai mengalami banyak perubahan dalam dirinya. Usia mungkin sudah memasuki 40-an atau bahkan 50-an. Anak-anak mulai besar. Karir mungkin sudah mencapai titik tertentu. Rutinitas hidup mulai terasa sama setiap harinya. Tubuh mulai berubah. Tenaga tidak lagi seperti dulu. Dan pada suatu titik, sebagian pria mulai bertanya dalam dirinya, apakah hidup saya akan begini-begini saja? Apakah saya masih menarik? Apakah saya masih dianggap? Apakah saya masih bisa merasakan sesuatu yang membuat hidup terasa bersemangat? Inilah yang perlu dipahami oleh seorang istri Bunda. Karena ketika seseorang sedang mengalami kegelisahan dalam dirinya, dia bisa mulai mencari sesuatu yang membuat dirinya merasa hidup kembali. Ada yang mulai berolahraga, ada yang menemukan hobi baru, ada yang lebih memperhatikan penampilan, ada yang mulai berkumpul dengan teman-teman yang memiliki kesenangan yang sama. Dan semua itu tidak otomatis berarti perselingkuhan. Saya ingin Bunda benar-benar memahami bagian ini. Suami membeli pakaian baru, belum tentu dia selingkuh. Suami mulai rajin olahraga, belum tentu selingkuh. Suami ingin terlihat lebih menarik, belum tentu juga selingkuh. Tapi, fase ini bisa menjadi lebih berisiko ketika kebutuhan untuk merasa dihargai, merasa menarik, merasa muda, dan merasa hidup kembali
mulai dia dapatkan dari seseorang di luar rumah. Bayangkan Bunda, di rumah dia merasa hidupnya hanya dipenuhi rutinitas, pekerjaan, tagihan, masalah anak, masalah rumah. Lalu tiba-tiba ada seseorang di luar rumah yang berkata, "Mas, sekarang kelihatan muda ya? Wah, hebat banget kamu. Mas, ternyata menyenangkan ya kalau diajak ngobrol." Nah, kalimat mungkin ini sederhana, tapi bagi seseorang yang sedang mempertanyakan nilai dirinya, perhatian seperti itu bisa terasa sangat menyenangkan. Sekali lagi, ini bukan berarti perselingkuhan adalah kesalahan istri. Tidak, perselingkuhan tetap merupakan pilihan dan tanggung jawab orang yang melakukannya. Tapi, sebagai seorang istri, Bunda perlu memahami dinamika yang sedang terjadi. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tapi agar Bunda tidak menghadapi perubahan besar dalam rumah tangga dengan cara yang salah. Karena itulah Bunda, yang perlu diperhatikan bukan hanya perubahan penampilannya, tapi perubahan arah perhatian, kedekatan, dan perilakunya. Lalu bagaimana membedakan suami yang sekedar sedang mengalami perubahan dalam fase hidupnya dengan suami yang mulai membuka pintu menuju perselingkuhan? Nah, di sini ada 3 perubahan yang perlu Bunda perhatikan. Dan tanda yang kedua, seringkali menjadi awal dari sesuatu yang tidak disadari oleh seorang istri. Tanda pertama, bukan hanya penampilannya yang berubah, tapi cara dia memperlakukan istrinya. Bunda, banyak istri langsung takut ketika melihat suaminya itu mulai rajin berdandan. Menurut saya, itu belum tentu masalah. Yang lebih penting adalah setelah penampilannya berubah, apakah cara suami memperlakukan Bunda juga ikut berubah? Misalnya, dulu setiap pulang kerja dia langsung mencari Bunda. Sekarang dia lebih sibuk dengan HP-nya. Dulu dia senang bercerita tentang pekerjaannya. Sekarang setiap ditanya, jawabannya hanya biasa. Dulu, dia menikmati makan malam bersama keluarga. Sekarang, lebih sering mencari alasan untuk keluar lagi. Dulu, Bunda adalah orang pertama yang mendengarkan ceritanya. Sekarang, Bunda justru merasa menjadi orang terakhir yang mengetahui apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Bunda, perubahan seperti inilah yang perlu diperhatikan karena perselingkuhan tidak selalu dimulai dari hubungan fisik. Seringkali, semuanya dimulai dari perubahan perhatian, perubahan komunikasi, perubahan kedekatan, dan perlahan seseorang yang dahulu sangat dekat mulai terasa seperti orang asing di dalam rumah sendiri. Karena itu Bunda, jangan hanya bertanya, apakah suami saya sekarang lebih menarik? Tapi tanyakan, apakah suami saya masih hadir secara emosional di dalam rumah tangga ini? Apakah dia masih berusaha hadir sebagai seorang suami? Apakah dia masih menikmati waktu bersama keluarganya? Apakah dia masih membangun kedekatan dengan istrinya? Satu perubahan saja memang belum cukup untuk mengambil kesimpulan. Tapi, kalau perubahan demi perubahan mulai terjadi secara bersamaan, Bunda perlu lebih peka ya. Dan masih ada tanda kedua. Justru tanda inilah yang sering membuat banyak istri akhirnya berkata, "Ya Tuhan, kenapa saya baru tahu dan baru menyadarinya sekarang?" Tanda yang kedua, dia mulai mencari pengakuan dan perhatian dari luar rumah. Bunda, saya ingin bertanya, kapan terakhir kali suami meminta pendapat Bunda sebelum mengambil keputusan? Kapan terakhir kali suami bercerita dengan penuh semangat? Kapan terakhir kali dia berkata, "Menurut kamu bagaimana?" Karena salah satu hal yang sering berubah ketika seorang pria memasuki fase krisis dalam hidupnya adalah kebutuhan untuk merasa masih dihargai, masih menarik, masih dibutuhkan, masih dianggap penting. Dan perselingkuhan tidak selalu dimulai dari sentuhan. Seringkali semuanya dimulai dari percakapan. Dari seseorang yang setiap hari berkata, "Wah, hebat ya Mas. Wah, enak banget ya ajak ngobrol. Kalau bicara sama kamu, saya merasa dimengerti loh." Awalnya mungkin hanya percakapan, kemudian menjadi kebiasaan. Lalu dia mulai menunggu pesan dari orang itu, mulai merasa senang ketika diperhatikan, mulai menceritakan hal-hal yang seharusnya dibicarakan bersama istrinya. Dan tanpa disadari, kedekatan emosional mulai terbentuk. Bunda, disinilah seseorang istri perlu peka. Bukan dengan memata-matai setiap detik kehidupan suaminya ya, tapi dengan memperhatikan kemana kebutuhan emosional suami mulai diarahkan. Karena ketika hati mulai membangun kedekatan tempat lain, batas yang dahulu terasa tidak mungkin dilewati bisa perlahan menjadi semakin tipis. Tapi masih ada satu perubahan lagi Bunda. Dan menurut saya, inilah yang paling tidak boleh diabaikan. Yang ketiga, dia mulai membangun dunia yang tidak lagi melibatkan istrinya. Bunda, setiap orang memang berhak memiliki ruang pribadi. Suami boleh punya teman, boleh punya hobi, boleh memiliki aktivitas sendiri. Tapi ada perbedaan yang sangat besar antara memiliki ruang pribadi dengan mulai membangun kehidupan yang sengaja disembunyikan dari pasangannya. Ada klien saya yang pernah bercerita dengan saya, "Bunda, saya tidak pernah memeriksa HP suami. Tapi sekarang, setiap saya mendekat, suami langsung membalikan layar HP-nya. Kalau ada telepon pun, dia keluar rumah. Kalau saya bertanya, siapa yang menelpon? Dia malah marah-marah." Bunda, jangan hanya melihat
HP-nya saja. Lihat gambaran yang lebih besar. Apakah suami mulai memiliki banyak cerita yang Bunda tidak lagi tahu? Apakah ada pergaulan baru yang selalu dia tutupi? Apakah jadwalnya semakin sulit dijelaskan? Apakah dia semakin mudah marah ketika Bunda menanyakan sesuatu yang sebenarnya wajar? Kalau dulu suami terbuka, lalu sekarang menjadi sangat tertutup, itu layak diperhatikan. Kalau dulu suami menikmati berbicara dengan istri, lalu sekarang setiap percakapan terasa seperti beban, itu juga perlu dipahami. Bukan untuk langsung menuduh, tapi supaya Bunda tidak menutup mata terhadap perubahan yang nyata. Saya ingin mengingatkan satu hal. Kesalahan terbesar seorang istri biasanya berada di dua ujung yang berbeda. Ada yang melihat sedikit perubahan langsung menuduh. Rumah menjadi penuh pertengkaran. Suami merasa setiap hari diinterogasi. Tapi ada juga yang terus berkata, mungkin saya terlalu curiga. Padahal tanda-tandanya sudah depan mata. Istri berkelas tidak memilih dua-duanya. Dia memilih tenang, tetap peka. Dia mengamati, dia tidak bereaksi karena panik. Tapi dia juga tidak menunggu sampai semuanya terlambat. Karena ketenangan bukan berarti diam. Dan kewaspadaan bukan berarti hidup dalam kecurigaan. Lalu, kalau suami memang sedang berada dalam fase puber kedua, apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang istri? Haruskah marah? Haruskah mengawasi setiap saat? Haruskah berubah menjadi wanita lain hanya supaya suami tidak pergi? Atau justru membiarkannya? Menurut saya ya Bunda, cara seorang istri menghadapi fase inilah yang akan menentukan apakah dia kehilangan dirinya sendiri atau justru bangkit menjadi wanita yang semakin tenang, kuat, dan berwibawa. Langkah yang pertama, tenangkan diri sebelum menghadapi perubahan suami. Bunda, hal pertama yang selalu saya sarankan adalah tenangkan diri terlebih dahulu. Jangan mengambil keputusan saat hati sedang dipenuhi kemarahan. Jangan menuduh ketika Bunda belum memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan jangan memaksa suami menjawab semua pertanyaan ketika emosi sedang sama-sama tingginya. Istri berkelas bukan wanita yang tidak pernah marah. Dia juga marah, dia juga kecewa, dia juga menangis. Tapi dia tidak membiarkan emosinya mengendalikan setiap tindakannya. Karena dia tahu setiap keputusan yang lahir dari kepanikan seringkali berakhir dengan penyesalan. Bunda, sebelum menghadapi perubahan suami, Bunda harus mampu menjaga diri sendiri agar tidak hancur oleh kekuatan. Ada yang menemukan ketenangan melalui doa. Ada yang membutuhkan waktu untuk refleksi. Ada yang membutuhkan pendampingan. Dan dalam pendampingan saya, sebagian klien juga memilih menjalani proses buka aura sebagai bagian dari ikhtiar batin mereka. Proses ini diarahkan untuk membantu seorang istri melepaskan beban emosi yang selama ini dipendam. Amarah, kecewa, sakit hati, dan luka batin, agar dia bisa kembali menghadapi masalah dengan hati yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih. Karena ketika seorang wanita lebih tenang, dia tidak mudah dipermainkan oleh ketakutannya sendiri. Dia bisa melihat masalah dengan lebih utuh, dan dia bisa mengambil keputusan dengan lebih bijaksana. Tapi, tenang saja tidak cukup Bunda, karena setelah Bunda mampu mengendalikan diri, ada satu hal yang perlu dipahami. Apa sebenarnya yang sedang dicari oleh suami di fase ini? Yang kedua, pahami apa yang sedang dicari suami di fase ini. Bunda, ini bukan tentang membenarkan kesalahan suami ya. Dan ini juga bukan tentang menyalahkan diri sendiri. Tapi sebelum menghadapi sebuah masalah, kita perlu memahami masalah yang sebenarnya. Coba perhatikan, apa yang sedang berubah dalam diri suami? Apakah dia sedang kehilangan semangat? Apakah dia merasa tidak dihargai? Apakah dia sedang menghadapi tekanan pekerjaan? Apakah dia sedang takut menjadi tua? Apakah dia sedang mencari tantangan baru? Atau apakah dia mulai menikmati perhatian dari seseorang di luar rumah? Karena setiap masalah membutuhkan cara menghadapi yang berbeda, suami yang sedang menghadapi krisis dalam dirinya tidak selalu membutuhkan interogasi. Kadang dia membutuhkan ruang untuk berbicara. Tapi suami yang sudah mulai berbohong, menyembunyikan sesuatu, dan membangun hubungan rahasia juga tidak boleh terus-menerus dibiarkan atas nama kesabaran. Itulah mengapa seorang istri perlu melihat kondisi rumah tangga dengan lebih jernih. Jangan hanya bertanya bagaimana caranya supaya suami tidak pergi, tapi tanyakan apa sebenarnya yang sedang terjadi dalam hubungan kami. Karena ketika Bunda memahami akar masalahnya, Bunda tidak lagi hanya bereaksi. Bunda mulai mengambil langkah dengan kesadaran. Langkah yang ketiga, bangun kembali kedekatan, bukan mengawasi dengan ketakutan. Bunda, ketika takut kehilangan suami, banyak istri justru melakukan satu kesalahan. Seluruh hubungan berubah menjadi pengawasan. Dari mana? Sama siapa? Kenapa terlambat? Siapa yang chat? Pertanyaan seperti itu mungkin sesekali wajar. Tapi kalau setiap hari, hubungan hanya dipenuhi kecurigaan. Kedekatan perlahan menghilang. Karena itu, cobalah membangun kembali ruang untuk menjadi pasangan. Bukan hanya menjadi ayah dan ibu bagi anak-anak. Bukan hanya menjadi dua orang yang membicarakan tagihan, sekolah, pekerjaan, dan masalah rumah. Tapi kembali menjadi dua manusia yang bisa berbicara, bertukar pikiran, tertawa,
menciptakan pengalaman baru bersama, dan kembali mengenal satu sama lain. Bunda, setelah bertahun-tahun menikah, kadang-kadang kita merasa sudah mengetahui semuanya tentang pasangan. Padahal manusia itu terus berubah. Suami berubah, Bunda juga berubah. Karena itu, hubungan juga perlu terus diperbarui. Bukan karena Bunda takut kalah dari wanita lain, tapi karena sebuah pernikahan memang perlu terus dirawat. Langkah yang keempat, kembalikan kehangatan tanpa kehilangan martabat. Saya ingin meluruskan satu hal, Bunda. Bersikap hangat bukan berarti mengemis perhatian. Melayani suami bukan berarti mengorbankan harga diri Bunda. Istri berkelas tetap menyambut suaminya dengan baik, tetap berbicara dengan hormat, tetap menjaga suasana rumah. Tapi dia tidak melakukan semua itu karena takut ditinggalkan. Dia melakukannya karena itu adalah nilai yang dia pegang sebagai seorang istri. Ada perbedaan yang sangat besar, Bunda. Wanita yang melayani karena takut kehilangan akan mudah kehilangan dirinya sendiri. Tapi wanita yang bersikap baik karena memiliki nilai hidup tetap tahu kapan harus bersabar dan kapan harus membuat batas. Karena Bunda, menjadi istri berkelas itu bukan berarti menerima semua perlakuan. Kesabaran bukan berarti membiarkan kebohongan. Ketenangan bukan berarti tidak memiliki batas. Dan mempertahankan rumah tangga bukan berarti Bunda harus kehilangan harga diri. Langkah yang kelima, jangan kehilangan diri sendiri hanya karena suami sedang berubah. Bunda, inilah yang paling penting. Ketika suami berubah, jangan sampai seluruh hidup Bunda hanya berputar untuk mengawasinya. Mulailah kembali merawat diri, bukan untuk bersaing dengan wanita lain, tapi karena Bunda berharga. Rawat kesehatan, tidur yang cukup, berolahraga, belajar hal-hal baru, bangun kembali hubungan yang hangat dengan anak-anak. Lakukan kegiatan yang membuat hati Bunda hidup. Rawat penampilan, rawat pikiran, dan rawat batin Bunda. Karena istri berkelas bukan hanya menarik secara penampilan, tapi juga menarik dalam cara berpikir, menarik dalam cara berbicara, menarik dalam semangat menjalani hidup. Wanita yang terus bangkit akan memancarkan rasa percaya diri yang berbeda. Dan rasa percaya diri itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dipalsukan. Ia tumbuh dari dalam diri dan batin yang lebih tenang. Dari cara seorang wanita menghargai dirinya sendiri, dari aura pesona dan wibawa yang kembali dia bangun. Bunda, kalau sepanjang video ini Bunda berkali-kali berkata dalam hati, "Ya Tuhan, ini seperti rumah tangga saya." Saya ingin Bunda mengingat satu hal. Jangan biarkan perubahan suami mengubah cara Bunda memandang diri sendiri. Kalau hari ini suami sedang berubah, Bunda tetap berharga. Kalau hari ini rumah tangga sedang diuji, Bunda tetap berharga. Kalau hari ini Bunda masih menangis setiap malam, Bunda tetap berharga. Karena nilai seorang wanita tidak pernah ditentukan oleh kesetiaan atau kesalahan orang lain. Nilai seorang wanita lahir dari bagaimana dia tetap berdiri, meskipun hidup sedang mengujinya. Tapi Bunda, menjadi kuat bukan berarti harus menghadapi semuanya sendirian. Dan menjadi tenang bukan berarti Bunda harus terus memendam semua pertanyaan dalam hati. Kalau suami Bunda sedang memasuki usia 40 atau 50 tahunan, dan akhir-akhir ini Bunda merasakan perubahan yang membuat hati tidak tenang, jangan langsung menuduhnya. Tapi jangan pula menunggu sampai Bunda menemukan sesuatu yang membuat hati Bunda hancur. Mungkin hari ini Bunda belum memiliki bukti apapun. Mungkin yang Bunda miliki baru sebuah perasaan bahwa suami tidak lagi seperti dulu. Cara bicaranya berubah, perhatiannya berubah, kebiasaannya berubah. Dan Bunda tidak tahu apakah ini hanya fase puber kedua atau ada sesuatu yang lebih serius sedang terjadi. Saya memahaminya. Betapa melelahkannya hidup setiap hari dengan pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Ingin bertanya, tapi takut dianggap terlalu curiga. Ingin diam, tapi hati semakin tidak tenang. Ingin percaya, tapi perubahan yang Bunda lihat semakin sulit diabaikan. Karena itu Bunda, kalau cerita dalam video ini terasa seperti sedang menceritakan kehidupan Bunda sendiri, Bunda tidak harus terus menebak-nebak. Setiap rumah tangga memiliki kondisi yang berbeda. Ada suami yang hanya sedang menghadapi perubahan dalam fase kehidupannya, ada yang sedang mengalami krisis dalam dirinya. Ada yang mulai mencari pengakuan dari luar rumah, dan ada pula yang perubahannya memang sudah mengarah pada kerahasiaan, kebohongan, atau perselingkuhan. Karena itu, tidak ada satu jawaban yang sama untuk semua rumah tangga. Selama bertahun-tahun mendampingi para istri, saya selalu memilih untuk mendengarkan cerita terlebih dahulu. Apa yang berubah dari suaminya? Sejak kapan perubahan itu terjadi? Bagaimana hubungan mereka sebelumnya? Apa yang paling membuat hati sang istri tidak tenang? Dan bagaimana kondisi dirinya setelah sekian lama menghadapi masalah tersebut? Baru setelah memahami kondisinya, saya membantu menjelaskan bentuk pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan khusus untuk Bunda yang ingin bertemu langsung dengan saya akan hadir secara privat di Jakarta tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus 2026. Dalam pertemuan privat ini, saya akan mendengarkan terlebih dahulu kondisi yang sedang Bunda hadapi. Karena setiap rumah tangga memiliki cerita yang berbeda. Dan setiap istri membutuhkan bentuk pendampingan yang berbeda pula. Sebagian klien juga memilih menjalani proses buka aura sebagai bagian dari ikhtiar batin mereka. Untuk membantu melepaskan beban emosi, memulihkan ketenangan, membangun kembali rasa percaya diri, serta menguatkan aura pesona dan wibawa sebagai seorang istri. Pelayanan ini bersifat privat dan eksklusif. Dan karena waktu saya di Jakarta terbatas, jumlah
jumlah bunda yang bisa saya dampingi secara langsung juga terbatas. Jadi, kalau sejak tadi hati bunda terus berkata, ini seperti suami saya. Kalau bunda masih bingung, apakah perubahan suami hanya merupakan fase yang wajar atau sudah ada sesuatu yang perlu lebih serius diperhatikan, bunda bisa menghubungi admin sekarang melalui informasi yang ada di deskripsi video ini. Ceritakan apa yang berubah dari suami bunda. Sejak kapan bunda mulai merasakannya? Dan apa yang paling membuat hati bunda tidak tenang? Tidak perlu malu, tidak perlu berpura-pura kuat. Saya dan tim saya akan mendengarkan cerita bunda terlebih dahulu. Karena terkadang yang membuat seorang istri semakin terluka bukan hanya masalah yang sedang terjadi, tapi karena terlalu lama menghadapi semuanya sendirian, sampai tidak lagi tahu mana ketakutan dan mana kenyataan. Bunda, jangan mengambil keputusan karena panik ya, tapi jangan pula terus hidup dalam ketidakpastian, hanya karena bunda takut menghadapi kenyataan. Jangan menunggu sampai semuanya menjadi lebih rumit, baru bunda mulai mencari tempat untuk memahami apa yang sedang terjadi. Pahami kondisinya, jaga ketenangan bunda, jaga harga diri bunda, dan ambil langkah dengan bijaksana. Karena tujuan saya bukan hanya membantu bunda menghadapi masalah rumah tangga, tapi membantu bunda kembali menjadi wanita yang tenang, percaya diri, dan tetap memiliki wibawa apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan bunda. Saya Ratu Aura, terima kasih sudah menemani saya sampai akhir, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.